Hujan rintik-rintik membasahi desa kecil yang dikelilingi hutan lebat itu. Malam telah larut, tetapi seorang wanita tua masih duduk di beranda gubuknya, menatap gelapnya langit dengan sorot mata yang dalam. Nyai Lendang, begitulah warga mengenalnya. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh kerutan, tetapi matanya masih menyala tajam, mencerminkan kebijaksanaan yang telah ditempa oleh usia dan pengalaman. Dari dalam gubuknya, suara api yang membakar kayu terdengar berderak pelan. Sebuah tungku tua masih menyala, memanaskan air dalam panci tanah liat. Di sekelilingnya, berbagai jenis ramuan tersusun rapi, akar-akaran, dedaunan kering, dan beberapa botol kecil berisi cairan herbal. Malam ini, ia baru saja selesai membuat obat untuk seorang anak yang menderita demam tinggi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Nyai Lendang menoleh ke arah jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Sosok seorang lelaki bertubuh besar muncul dari balik kegelapan, melangkah dengan tergesa-gesa. Pakaian basahnya melekat di tubuh, menandakan ia telah berjalan cukup jauh di bawah hujan. "Nyai, tolong aku." Suara seraknya terdengar lemah. Nyai Lendang berdiri perlahan, mengamati pria itu dengan tatapan tajam. "Kakang Joyo?" tanyanya pelan. Joyo, salah satu warga desa, tampak pucat pasi. Nafasnya tersengal, matanya gelisah. Ia menatap Nyai dengan penuh harap, seperti seseorang yang berada di ujung keputusasaan. "Ada apa, Kakang? Kenapa kau datang kemari malam-malam begini?" Joyo menelan ludah, lalu mendekat beberapa langkah sebelum berbisik. "Anakku, Nyai, sudah 3 hari ia panas tinggi, tak mau makan, tubuhnya lemas. Aku sudah coba memanggil tabib desa, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya." Nyai Lendang menghela napas dalam, lalu menatap pria itu dengan penuh pemahaman. Ia tahu benar perasaan seorang ayah yang putus asa melihat anaknya sakit. "Bawa aku ke rumahmu," jawabnya akhirnya. Joyo mengangguk cepat, wajahnya sedikit lebih tenang. Tanpa banyak bicara, ia berbalik dan berjalan di depan. Sementara Nyai Lendang mengambil kantong kain kecil yang berisi beberapa ramuan sebelum mengikuti pria itu menembus hujan dan kegelapan malam. Di sepanjang jalan, angin berdesir lirih, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Nyai Lendang tidak berkata apa-apa, hanya melangkah dengan tenang, membiarkan perasaannya dipenuhi oleh firasat aneh yang sejak tadi menyelinap di hatinya. Sesuatu di udara malam itu terasa berbeda, seperti ada mata yang mengintai dari balik pepohonan yang rimbun. Setibanya di rumah Joyo, suasana terasa mencekam. Rumah kayu itu hanya diterangi oleh lampu minyak yang temaram, menciptakan bayangan bergetar di dinding-dindingnya. Dari dalam terdengar suara lirih seorang wanita merintih, diselingi dengan gumaman doa yang terputus-putus. Nyai Lendang melangkah masuk, diikuti Joyo yang segera memanggil istrinya. "Sri, Nyai Lendang sudah datang." Seorang wanita kurus dengan mata sembab muncul dari balik pintu kamar. "Nyai," suaranya bergetar, campuran antara harapan dan keputusasaan. Ia segera menggenggam tangan Nyai Lendang, seolah takut harapan terakhirnya akan menghilang jika ia melepaskannya. "Tolong anakku, Nyai." Nyai Lendang hanya mengangguk pelan dan berjalan masuk ke kamar. Di atas dipan bambu yang sederhana, seorang anak lelaki terbaring lemas. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan bibirnya pecah-pecah. Napasnya pendek dan berat, sesekali tubuh kecil itu menggigil, meski peluh membasahi dahinya. Nyai Lendang duduk di tepi ranjang, mengamati anak itu dengan seksama. Tangannya yang kurus tetapi kuat meraba dahi bocah tersebut. Panasnya begitu tinggi, seolah ada bara yang menyala di dalam tubuhnya. Namun yang lebih membuatnya khawatir adalah sesuatu yang ia rasakan di balik panas itu. "Bocah ini bukan sekadar sakit biasa," gumamnya pelan. Sri menahan napas. "Apa maksudmu, Nyai?" Nyai Lendang menatap mata wanita itu, lalu beralih pada Joyo. Ada sesuatu yang mengikatnya. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Joyo langsung merinding. "Santet?" Nyai Lendang tak segera menjawab. Ia mengambil sebuah botol kecil dari kantong kainnya dan meneteskan isinya ke bibir bocah itu. Air putih dengan aroma wangi itu mengalir perlahan ke tenggorokan anak tersebut. Seketika tubuh bocah itu tersentak. Ia mulai menggeliat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Mulutnya bergerak-gerak, lalu suara asing keluar dari bibirnya. Bukan suara anak kecil, tetapi suara serak yang dalam dan penuh kebencian. "Pergi kau, perempuan tua. Ini bukan urusanmu." Sri langsung menjerit kecil dan mundur ketakutan. Joyo menghunus pisau kecil dari pinggangnya, bersiap melindungi keluarganya dari sesuatu yang tak kasat mata. Namun, Nyai Lendang tetap tenang. Ia hanya menghela napas, lalu menatap lurus ke mata anak itu. Atau lebih tepatnya, ke dalam sesuatu yang bersembunyi di balik mata itu.
"Aku tak akan pergi," katanya dengan suara rendah tapi penuh kekuatan. "Siapapun kau, keluarlah dari tubuh anak ini. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini." Bocah itu menjerit. Tubuhnya melengkung tak wajar, seperti ada sesuatu yang berusaha menariknya dari dalam. Cahaya lampu minyak bergetar hebat, seakan angin kencang berembus di dalam ruangan. Sri memeluk dirinya sendiri sambil menangis ketakutan, sementara Joyo berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Nyai Lendang tetap duduk tegak, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia mulai melafalkan doa-doa, suaranya lirih namun bergetar kuat, memenuhi ruangan yang semakin terasa berat. Angin dingin berhembus dari jendela yang terbuka, membawa serta bisikan halus yang nyaris tak terdengar. "Kau akan menyesal, perempuan tua. Kau akan menyesal." Dan tiba-tiba semuanya hening. Bocah itu terkulai lemas. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Nyai Lendang meninggalkan rumah Joyo. Udara dingin menyelinap di sela-sela pakaian tipisnya, tetapi pikirannya jauh lebih dingin. Apa yang terjadi semalam bukanlah sesuatu yang biasa. Nyai Lendang melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Nyai Lendang meninggalkan rumah Joyo. Udara dingin menyelinap di sela-sela pakaian tipisnya, tetapi pikirannya jauh lebih dingin. Apa yang terjadi semalam bukanlah sesuatu yang biasa. Nyai Lendang melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi telinganya menangkap suara-suara samar dari balik pepohonan. Ia tahu ada sesuatu yang mengawasinya. Sesampainya di gubuknya, ia langsung menuju rak kayu tua di sudut ruangan. Tangannya yang sudah penuh kerutan meraba botol-botol kaca berisi ramuan, mencari sesuatu yang ia butuhkan. Setelah beberapa saat, ia menarik sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Aku tahu ini bukan kerjaan manusia biasa," gumamnya pelan. Sebelum ia sempat melakukan apapun, suara ketukan terdengar di pintu. Nyai Lendang menoleh. Ia tak butuh firasat untuk tahu siapa yang datang. "Masuk saja, Ki Sastro," katanya tanpa menoleh. Pintu kayu tua itu berderit, dan seorang pria bertubuh besar dengan jubah hitam masuk ke dalam. Ki Sastro, orang terkaya di desa, menatapnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Kau masih setajam dulu, Nyai," katanya sambil melangkah mendekat. Nyai Lendang hanya mendengus pelan. "Aku tak punya waktu untuk basa-basi, Ki. Katakan saja apa maumu." Ki Sastro tertawa kecil, lalu duduk di bangku kayu. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kudengar semalam kau menghadapi sesuatu yang tidak biasa." Nyai Lendang menatapnya tajam. "Jangan bertele-tele. Kau tahu sesuatu tentang ini, bukan?" Ki Sastro mengangkat bahunya. "Nyai, kita sama-sama tahu bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Kadang ada hal-hal yang harus dibiarkan berjalan sesuai takdirnya." Nyai Lendang mengepalkan tangannya. "Takdir? Ini bukan soal takdir, Ki. Ada yang mencoba mencelakai anak itu, dan aku yakin kau tahu siapa pelakunya." Ki Sastro tersenyum tipis, tetapi matanya penuh dengan sesuatu yang gelap. "Kau selalu terlalu banyak ikut campur, Nyai." Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Nyai Lendang bisa merasakan ada energi lain yang mengelilingi mereka. Namun, ia tak gentar. "Aku tak peduli siapa yang kau pekerjakan, atau ilmu hitam apa yang kau mainkan, Ki Sastro. Aku tak akan tinggal diam," katanya dengan suara dingin. Ki Sastro menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. "Hati-hati, Nyai. Kadang orang yang terlalu banyak tahu justru menjadi yang pertama menghilang." Dengan langkah pelan, Ki Sastro berjalan keluar. Nyai Lendang menghela napas. Ia tahu, sejak saat ini, hidupnya tak akan lagi tenang. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk. Di dalam gubuknya, Nyai Lendang duduk bersila di lantai tanah, menyalakan dupa di depan sebuah mangkuk tanah liat berisi air jernih. Asap tipis membumbung ke langit-langit, menari di antara cahaya lampu minyak yang redup. Matanya terpejam, bibirnya melafalkan doa-doa pelan, menggetarkan udara di sekelilingnya. Air dalam mangkuk beriak pelan, kemudian berubah, menampilkan bayangan yang samar. Semakin lama, bentuknya semakin jelas. Seorang wanita berdiri di tepi hutan dengan tubuh yang kurus dan mata yang kosong. Gaunnya kotor, robek di beberapa bagian, dan rambut panjangnya terurai acak-acakan. Dari celah bibirnya yang kering, terdengar suara lirih seperti rintihan. Nyai Lendang membuka matanya. "Siapa kau?" tanyanya pelan. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya sedikit bergetar. Tapi semakin lama Nyai Lendang menatapnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang familiar. Lalu tiba-tiba wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya berubah menjadi hitam pekat dan suara seraknya menggema di ruangan.
Tolong aku. Nyai Lendang terhenyak. Seketika asap dupa berputar liar, api lampu minyak bergetar hebat, dan air dalam mangkuk meluap keluar. Dalam sekejap, semuanya kembali hening. Napas Nyai Lendang sedikit memburu. Ini bukan arwah biasa. Ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Dendam yang belum selesai, kematian yang tidak wajar. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara ketukan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. 3 kali, lambat dan berat. Nyai Lendang menoleh. Hatinya berdebar. Ini sudah larut malam. Siapa yang datang di jam seperti ini? Ia berdiri perlahan, mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan ke arah pintu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit, cukup untuk melihat siapa yang berdiri di luar. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan malam dan suara angin berdesir di antara pepohonan. Nyai Lendang mengerutkan kening. Tapi saat ia hendak menutup pintu, terdengar suara pelan dari kegelapan. Nyai, suara seorang wanita. Nyai Lendang menahan napas. Ia tahu suara itu. Dengan cepat, ia melangkah keluar, menatap ke arah hutan di depan gubuknya. Angin bertiup dingin, membawa suara samar rintihan. Di kejauhan, di antara pepohonan yang bergoyang, bayangan wanita itu berdiri diam menatapnya. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Nyai Lendang mengepalkan tangannya. Siapapun wanita itu, ia sedang mencari pertolongan, dan Nyai Lendang bertekad untuk menemukan jawaban. Fajar mulai menyingsing, tapi mata Nyai Lendang belum juga terpejam. Pikirannya masih berkecamuk tentang bayangan wanita yang muncul di depan gubuknya semalam. Saat matahari mulai merayap naik, Nyai Lendang memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mbah Kromo, sesepuh desa yang sudah berusia hampir seabad. Jika ada seseorang yang tahu tentang arwah itu, maka orang itu adalah Mbah Kromo. Jalanan menuju rumah Mbah Kromo berliku, melewati sawah yang masih diselimuti embun. Nyai Lendang berjalan perlahan, pikirannya terus mencerna kejadian semalam. Setelah beberapa waktu, ia tiba di rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu. Di depan rumah, Mbah Kromo sudah duduk di dipan kayu, mengunyah sirih dengan tenang, seolah sudah tahu akan kedatangan Nyai Lendang. "Aku sudah menunggumu, Nyai," kata Mbah Kromo tanpa membuka matanya. Nyai Lendang tidak terkejut. Ia tahu orang seperti Mbah Kromo memiliki mata batin yang tajam. "Aku perlu jawaban, Mbah," kata Nyai Lendang sambil duduk di sebelahnya. Mbah Kromo mengangguk pelan, lalu meludah ke tanah. "Kau sudah melihatnya ya?" Nyai Lendang menatapnya tajam. "Siapa dia, Mbah?" Mbah Kromo terdiam sejenak, seolah mencari cara untuk menjawab. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Dulu ada seorang wanita bernama Sari," kata Mbah Kromo dengan suara serak. "Ia gadis baik tapi malang nasibnya. Ia dijodohkan dengan seorang pria kaya, tapi hatinya sudah terpaut pada laki lain." Nyai Lendang menyimak dengan serius. Lelaki itu bukan orang sembarangan. Ia punya pengaruh besar di desa ini, dan ia tak suka jika sesuatu tak berjalan sesuai keinginannya, lanjut Mbah Kromo. Ketika Sari menolak perjodohan itu, keluarganya dipaksa tunduk, dan Sari ia menghilang begitu saja. Nyai Lendang mengerutkan kening. "Menghilang?" Mbah Kromo mengangguk pelan. "Orang-orang bilang ia kabur ke kota, tapi aku tahu itu bohong. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya." Nyai Lendang menggenggam tongkatnya erat. Ia sudah bisa menebak kemana arah cerita ini. "Mereka membunuhnya, bukan?" Mbah Kromo menghela napas berat. "Aku tak punya bukti, tapi sejak malam Sari menghilang, sering terdengar tangisan dari hutan di belakang desa. Beberapa orang pernah melihat bayangannya berkeliaran, tapi tak ada yang berani bicara." Nyai Lendang memejamkan mata sejenak. Kini semuanya mulai masuk akal. "Dan orang yang menjodohkan Sari?" Nyai Lendang membuka matanya, menatap Mbah Kromo tajam. "Itu Ki Sastro, bukan?" Mbah Kromo tak menjawab. Tapi cara ia mengalihkan pandangan sudah cukup menjadi jawaban. Nyai Lendang mengepalkan tangan. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan. Langkah Nyai Lendang cepat dan penuh amarah saat ia meninggalkan rumah Mbah Kromo. Udara pagi yang sejuk tidak mampu meredakan gejolak di dadanya. Jika benar Ki Sastro adalah dalang di balik kematian Sari, maka ini bukan sekadar urusan arwah penasaran. Ini adalah pembalasan. Sesampainya di gubuknya, Nyai Lendang langsung menyalakan dupa dan merapalkan mantra pemanggil arwah. Asap putih menari di udara, berputar-putar sebelum akhirnya berkumpul di satu titik di tengah ruangan. Suhu ruangan turun drastis, membuat napas Nyai Lendang berembun. Lalu ia muncul. Sari dengan gaunnya yang kompang camping dan mata yang penuh luka. Namun kali ini, sorot matanya tidak kosong seperti sebelumnya. Ada kemarahan yang membara di dalamnya. "Kau ingin balas dendam, bukan?" tanya Nyai Lendang tanpa basa-basi.
Sari tidak menjawab, tapi tubuhnya bergetar. Angin dingin berputar lebih kencang di dalam ruangan. Aku tahu Ki Sastro yang membunuhmu, lanjut Nyai Lendang. Tapi aku butuh kau memberitahuku semuanya. Aku butuh kau menunjukkan di mana mereka menyembunyikan jasadmu. Sari menunduk, bibirnya sedikit terbuka, dan suara pelan keluar dari tenggorokannya. Di hutan, dekat pohon beringin. Nyai Lendang mengangguk. Baik, aku akan menemukannya. Dan aku bersumpah, arwahmu tak akan terusir sia-sia. Sari menatapnya, seolah hendak berkata sesuatu. Tapi sebelum suara keluar dari mulutnya, cahaya terang menyambar, membuat tubuhnya lenyap dalam sekejap. Nyai Lendang terhenyak. Seseorang telah mengusirnya. Dan hanya ada satu orang di desa ini yang cukup kuat untuk melakukan itu. Ki Sastro. Nyai Lendang tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Jadi kau sudah tahu aku sedang mencarimu, Ki? Gumamnya. Ia meraih tongkatnya dan bersiap pergi. Langkah Nyai Lendang mantap saat ia memasuki hutan. Angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan tua yang menjulang tinggi. Suasana hening, hanya suara daun yang bergesekan terdengar samar. Di kejauhan, sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh. Akar-akar menjalar liar di sekelilingnya. Inilah tempat yang disebut Sari. Nyai Lendang berhenti di depan pohon itu, mengamati sekeliling. Ada sesuatu yang ganjil. Tanah di sekitar beringin ini terasa lebih dingin dari biasanya, dan udara di sekitarnya begitu berat, seolah menyimpan rahasia kelam. Dengan hati-hati, ia mulai mengitari pohon, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Tak butuh waktu lama sebelum matanya menangkap sesuatu. Sebuah gundukan tanah sedikit lebih tinggi dari sekitarnya, dengan akar-akar kecil yang tampak lebih muda dibanding yang lain. Nyai Lendang berjongkok, meraba tanah itu. Inilah tempatnya, gumamnya. Sebelum ia sempat menggali lebih dalam, suara langkah berat terdengar dari belakang. Nyai Lendang. Nyai Lendang tak terkejut. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia berdiri perlahan, berbalik, dan menemukan Ki Sastro berdiri beberapa meter darinya. Pria itu tampak tenang, tapi sorot matanya penuh ancaman. "Apa yang kau cari di sini?" tanya Ki Sastro dengan suara dingin. Nyai Lendang menyeringai. "Kau sudah tahu jawabannya, Ki." Ki Sastro menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. "Kau selalu suka mencampuri urusan orang lain, Nyai. Tapi ini bukan urusanmu. Ini urusan arwah yang belum tenang," balas Nyai Lendang. "Dan aku akan memastikan keadilan ditegakkan." Ki Sastro tertawa kecil, tapi suaranya penuh ejekan. "Keadilan? Di dunia ini, yang kuatlah yang menentukan keadilan. Kau tahu itu." Nyai Lendang tak gentar. Ia menggenggam tongkatnya erat. "Jadi kau akui kau membunuh Sari?" Ki Sastro tak menjawab, tapi tatapannya cukup memberi jawaban. Hening sejenak. Lalu angin berembus lebih kencang. Udara di sekitar mereka semakin dingin. Dari balik pepohonan, suara lirih mulai terdengar. Tangisan yang menyayat hati. Ki Sastro tersentak. "Apa yang kau lakukan, Nyai?" Nyai Lendang tersenyum samar. "Aku tidak melakukan apa-apa, Ki. Dia yang datang sendiri." Dari balik kegelapan, bayangan putih muncul perlahan. Sosok Sari berdiri di antara akar beringin. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan tubuhnya bergetar penuh dendam. Ki Sastro malah mundur, wajahnya mulai tegang. "Tidak, ini tidak mungkin." Tapi Sari, dia tidak akan pergi sebelum menuntaskan dendamnya.